Rudal balistik Turki siap perkuat kedaulatan. Tonggak baru pertahanan Republik Indonesia. Indonesia resmi menerima rudal balistik Kan ITBM-600 produksi Turki, menandai tonggak baru dalam penguatan kemampuan pertahanan nasional. Saat ini sistem rudal ini ditempatkan di Kalimantan Timur, tepatnya di markas Yonarmet 18, Buritkang, Tenggarong, sejak 1 Agustus 2025. Kan ITBM-600 merupakan rudal balistik taktis pertama yang dimiliki TNI. Hasil kerjasama Indonesia-Turki yang resmi ditandatangani pada Indo Defense Expo 2022. Versi ekspor dari rudal Bora ini dibuat oleh Roketsan dan dirancang untuk serangan presisi terhadap sasaran strategis, termasuk pusat komando, fasilitas logistik, radar, dan bunker. Rudal ini memiliki mobilitas tinggi berkat kendaraan Tatra 8x8 serta kemampuan shoot and scoot yang memungkinkan peluncuran cepat dan relokasi tanpa terdeteksi. Dengan jangkauan hingga 280 km dan akurasi di bawah 10 meter, chip berkat navigasi GPS, GLONASS, dan sistem inersia, Kan memperkuat kapabilitas respon cepat TNI. Penempatan rudal di Tenggarong membawa makna strategis. Posisi ini dekat dengan perbatasan Malaysia Timur, Tawau, Sabah, sekitar 300 hingga 350 km. Dengan jangkauan 280 km, rudal ini menjadi sinyal kemampuan pencegahan terhadap potensi ancaman lintas batas, sekaligus menegaskan Indonesia memasuki era modernisasi pertahanan yang lebih ofensif. Langkah ini menandai perubahan strategi pertahanan Indonesia dari postur tradisional menuju kekuatan yang mampu merespon cepat dalam situasi keamanan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Kedepan, kerjasama dengan Turki diharapkan juga mendorong pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui skema government to government maupun business to business. Keberadaan rudal Kan ITBM-600 di Kalimantan Timur juga menunjukkan perubahan paradigma pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dengan kemampuan presisi tinggi dan mobilitas yang unggul, sistem ini memungkinkan TNI untuk melakukan respon cepat terhadap ancaman yang muncul tanpa harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan laut atau udara. Selain sebagai alat pencegah, penempatan rudal di dekat IKN dan wilayah perbatasan Malaysia Timur juga menjadi sinyal diplomatik bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan dan keamanan regional. Posisi strategis ini memungkinkan TNI memantau potensi ancaman lintas batas dengan lebih efektif dan memberi waktu bagi komando pusat untuk mengambil keputusan cepat jika situasi mendesak. Para analis pertahanan menilai bahwa langkah ini menempatkan Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang memiliki kapabilitas second strike taktis. Artinya, TNI bisa memberikan respon militer presisi tanpa harus menunggu dukungan dari sektor lain. Hal ini juga menjadi dorongan bagi negara-negara tetangga untuk meninjau ulang strategi pertahanan mereka, sehingga potensi modernisasi militer di kawasan menjadi semakin kompetitif. Presiden Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan menekankan bahwa kerjasama pertahanan dengan Turki tidak hanya sekedar pengadaan senjata, tetapi juga membuka peluang pengembangan industri dalam negeri. Transfer teknologi melalui skema G2G dan B2B diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi lokal, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen sistem pertahanan modern di masa depan. Dengan demikian, kedatangan Kan ITBM-600 bukan sekedar tambahan persenjataan, tetapi juga simbol transformasi strategis TNI. Dari orientasi defensif tradisional menuju kekuatan yang adaptif, responsif, dan mampu menjaga kedaulatan di tengah dinamika keamanan regional yang terus berkembang. Kehadiran rudal Kan ITBM-600 di Kalimantan Timur juga membawa implikasi geopolitik yang signifikan bagi kawasan Asia Tenggara. Dengan posisi yang strategis dekat IKN dan perbatasan Malaysia Timur,
Indonesia menunjukkan bahwa modernisasi pertahanan bukan sekedar simbol kekuatan, tetapi juga alat diplomasi strategis untuk menjaga stabilitas regional. Para pengamat menilai kemampuan presisi dan jangkauan rudal ini memberi sinyal bahwa Indonesia mampu menahan potensi ancaman lintas batas tanpa harus langsung terlibat dalam konflik. Hal ini menciptakan efek pencegah bagi negara-negara tetangga, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Di sisi lain, langkah ini menjadi katalis bagi dinamika keamanan di ASEAN. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand kemungkinan akan meninjau strategi pertahanan mereka, mendorong modernisasi dan meningkatkan kesiapan militer. Indonesia dengan demikian berada di garis depan dalam era persaingan teknologi rudal di kawasan. Kerjasama pertahanan dengan Turki juga menegaskan visi jangka panjang Indonesia untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Melalui transfer teknologi, pelatihan, dan kolaborasi industri, kemampuan produksi lokal diharapkan meningkat, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen sistem persenjataan canggih. Secara keseluruhan, kedatangan dan penempatan KAN ITBM. Dengan hadirnya KAN ITBM 600, Indonesia memasuki babak baru dalam pembangunan kekuatan militer modern. Posisi rudal yang strategis di Kalimantan Timur tidak hanya meningkatkan kemampuan respon TNI, tetapi juga memperkuat postur pencegah atau deterrent terhadap potensi ancaman regional. Penempatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perbatasan, sekaligus memberi sinyal bahwa Indonesia siap menjaga kedaulatan secara tegas dan terukur. Secara geopolitik, langkah ini menegaskan peran Indonesia sebagai pemain kunci di Asia Tenggara dalam era persaingan teknologi rudal. Negara-negara tetangga kemungkinan akan meninjau ulang strategi pertahanan mereka, mendorong modernisasi militer dan meningkatkan kesiapsiagaan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan keamanan di kawasan. Selain aspek strategis, kerjasama dengan Turki membuka peluang signifikan bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Melalui skema government to government atau G2G maupun business to business atau B2B, transfer teknologi, pelatihan, dan kolaborasi industri diharapkan meningkatkan kapasitas produksi lokal. Kedepan, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen sistem persenjataan canggih yang mampu bersaing di pasar internasional. Kehadiran KAN ITBM 600 menandai transformasi paradigma pertahanan Indonesia dari orientasi defensif tradisional menuju kekuatan yang adaptif, presisi, dan siap merespon cepat dalam berbagai skenario. Ini adalah langkah strategis yang sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan peran Indonesia sebagai aktor stabilisasi di kawasan Asia Tenggara.